Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti Dia. Tuhan Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Jemaat yang terkasih, konteks firman Tuhan kita ini tentang Tuhan Yesus yang duduk makan dan bercakap-cakap bersama dengan Lewi, pemungut cukai dan orang berdosa. Maka dilihat oleh para ahli Taurat dari golongan Farisi, mereka katakan kepada para murid, mengapa guru mereka duduk makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Orang Farisi ini menganggap diri mereka lebih baik dari pemungut cukai dan orang berdosa. Perkataan mereka kepada murid-murid didengar oleh Yesus. Dan Yesus katakan kepada mereka di ayat yang ke-17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jemaat yang terkasih, Yesus mengecam apa yang dikatakan oleh orang Farisi yang menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain. Nah, jemaat yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini yaitu bahwa Yesus tidak membeda-bedakan orang dalam bergaul. Ia bergaul dengan orang berdosa, ia bergaul dengan siapa saja. Seperti ia duduk makan dan bercakap-cakap dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Jemaat yang terkasih, biarpun Tuhan kita adalah Tuhan yang bergaul dengan orang berdosa, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, dan ia membenci dosa. Ia tidak akan membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nahum 1 ayat yang ketiga bagian A berkata bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jemaat yang terkasih, maka tujuan Tuhan datang bergaul dengan orang berdosa adalah untuk mempertobatkan mereka. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mempertobatkan orang berdosa karena kasih-Nya kepada mereka. Kita mungkin merasa diri orang lebih baik daripada orang lain, karena kita bukan pemabuk, bukan perokok, bukan pembunuh, bukan juga pencuri, bukan juga pezina. Maka kalau kita berpikir bahwa kita bukan seperti orang-orang seperti ini, bertobatlah, karena tidak ada satupun orang dalam dunia ini yang lebih baik daripada orang lain. Kita semua sama, kita sama-sama orang berdosa. Roma 3 ayat 10 dan 11 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jemaat yang terkasih, kita adalah orang berdosa yang Tuhan selamatkan karena kasih karunia-Nya kepada kita, bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu, bencilah dosa. Jangan sekali-kali kita senang untuk berbuat dosa. Minta ampunlah kepada Tuhan, karena setiap hari tanpa kita sadari, kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Seperti Kristus, maka kita juga harus mau bergaul dengan siapa saja. Kita membenci dosa, bukan berarti kita tidak mau bergaul dengan orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita membenci dosa, bukan berarti kita tidak mau bergaul dengan mereka. Kita bergaul dengan mereka, bukan berarti kita mau mengikuti apa yang dilakukan orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bergaul dengan mereka dengan tujuan seperti Kristus. Kita mau menjadi saksi bagi mereka. Kita memperkenalkan Kristus melalui kehidupan kita di hadapan mereka. Kita menjadi saksi bahwa Kristus juga mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita. Kita mau memberitakan Injil, menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Kristus membenci dosa, mengasihi orang berdosa. Maka Kristus pun membenci dosa yang kita lakukan, tetapi Kristus mengasihi kita. Kiranya renungan hari ini
boleh menolong, memberkati kita, mau menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain yang belum mengenal tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan kami. Kami mau membenci dosa, tetapi kami mau sama-sama mengasihi orang di sekitar kami. Dengan tujuan Kristus boleh kami beritakan. Kami mau bergaul dengan orang di sekitar kami. Dengan tujuan kami memperkenalkan Kristus, sehingga kami sama-sama mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.